Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, sholawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati yang damai terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Ramadan yang indah. Mungkin kita tidak tahu kapan kita mati dan hidup. Mungkinkah kita bisa berpuasa di saat bulan Ramadan yang akan datang? Janganlah engkau tidak berpuasa hanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu yang terus berdatangan. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang punya akal pikiran yang jernih. Infak sedekah terasa indah, tunaikan zakat terasa indah, bantu si miskin terasa indah, tolong si lemah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian daring, kajian dalam internet, rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmatnya kita sampailah di hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Semoga Allah selalu meningkatkan ketakwaan kita, karena dengan puasa ini salah satunya kita menjadi insan yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia di atas manhajnya. Jemaah rahimakumullah, sore ini menjelang berbuka akan kita sampaikan tentang sehatnya hati. Di musim Covid ini, sebagian besar penduduk di atas bumi ini fokus tentang kesehatan badan kita, maksud kita. Ada uji rapid test tentang virus yang masuk dalam tubuh kita atau belum, uji cepat. Jemaah rahimakumullah, benar adanya dengan kita peduli dengan kesehatan kita akan menjadikan ke depan kegiatan-kegiatan aktivitas kita insya Allah tidak terganggu. Tapi ingat, ada yang lebih di atas hanya kesehatan badan itu. Lebih di atas kesehatan badan kita, yaitu kesehatan hati. Sore ini kita bahas tentang sehatnya hati. Cek hati kita sudah sehat atau belum. Karena dengan hati ini sehat, tiket ke surga. Mungkin boleh badan kita hancur, lebur, sakit, dan meninggal. Tapi kalau kita menghadap Allah tidak membawa hati yang sehat, percuma nanti. Maka jemaah rahimakumullah, mengawali satu pembahasan ini kita sampaikan, urusan hati urusan penting.
ada urusan yang lebih penting dari agama ini. Hati masuk dalam urusan agama. Saya ulangi, tak ada urusan yang lebih penting dari din Islam maksudnya, karena menyangkut nasib kita di dunia wal akhirat. Urusan selain itu urusan yang kecil. Walaupun kita mengatakan kita punya uang seumpamanya 500 juta atau 1 miliar, itu kecil. Sebab surga yang akan diberikan kepada kita luasnya sepenuh langit dan bumi, jauh gak ada bandingannya. Jemaah rahimakumullah, satu ayat mengawali, kalau bahasa kedokteran rapid test bolehlah, cek fisik kesehatan, ini cek hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, yaitu pada suatu hari, la yanfa'u, tidak berguna, malun. Apa itu? Harta. Wala banun, juga anak-anak kita. Illa, kecuali man atallaha, siapa saja yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang sehat. Hati yang sehat ini punya ciri-ciri seperti badan kita yang sehat. Badan kita yang sehat itu tidak tegang lehernya, jalannya bisa elastis, bisa mobilisasi cepat. Tapi bagi siapa yang kesehatan badannya terganggu, maka indikator-indikatornya ada. Pusing, perut mual. Nah, jemaah rahimakumullah, kita ke hati. Ciri-ciri hati yang sehat kita sampaikan ada 5. Menyesuaikan waktu, maka nanti kalau sampai mungkin yang 4 dan 5 belum, ya nanti di lain waktu. Tapi insya Allah kalau cukup ya sepenggal atau 2 penggal kata untuk menjelaskannya. Yang pertama, mari kita diagnosa hati kita. Seandainya ini nggak ada, kita masuk ke dalam kurang sehat atau maridun, sakit, atau bahkan janganlah sampai mati. Kalau mati itu orang-orang yang di luar Islam, mereka itu nggak mengakui kebenaran dari Allah. Itu mati namanya. Yang pertama, hati yang sehat itu punya ciri hati yang patuh, taat dan tunduk hanya kepada Allah. Hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi maksudnya. Terhadap apa? Perintahnya Allah. Di dalam ayat yang sering kita sampaikan, kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan
Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, melainkan supaya mereka abudun, taat dan tunduk kepadaku. Jadi ketika mendapatkan perintahnya Allah, maka patuh dan taat. Ramadan ini memerintahkan puasa, patuh. Gampang sekali hatinya memberikan kepatuhan, ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Apa makna di sini? Berserah diri kepada Allah. Patuh, taat dan tunduk. Contoh, seumpamanya ada perintah Allah. Kalau sudah ada kata tapi, ini agak bermasalah dengan hatinya. Seorang akhwat muslim, perintahnya untuk menutup aurat, tapi kan ini sudah ada bermasalah dengan hatinya. Tanpa tapi. Begitu ukuran yang pertama. Cek hati kita. Maka alat diagnosa ini untuk kita. Bukan untuk mendiagnosa saudara kita. Seumpamanya, ini menurut kajian ini, sore kemarin, ini hatinya bukan untuk mereka. Untuk pribadi ini. Nanti kalau untuk orang lain akan bertengkar ini. Jamaah rahimakumullah, kita analogikan. Kita ini di zaman internet, banyak orang pakai WhatsApp. Setiap ada informasi apa, WhatsApp ini bagian media yang cepat sekali sekarang. Nah, seseorang punya WhatsApp, dia harus membuat akun namanya, akun WhatsApp. Di situ banyak sekali aturan-aturannya. Biasanya kita langsung oke, yes. Karena kita malas membaca, yang penting klik oke, nanti jadilah akun WhatsApp kita. Begitulah, kalau satu saja kita nggak setuju dengan aturan-aturan untuk membuat akun WhatsApp ini, maka nggak akan punya kita WhatsApp. Begitu ketaatan kita kepada Allah. Berserah diri terhadap aturan hidupnya Allah. Ketika ada perintah, sami'na wa ata'na. Tidak ragu-ragu. Jawaban seorang mukmin itu ketika diperintah Allah untuk menghakimi urusan perkaranya, sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Diagnosa yang pertama. Yang kedua adalah hati kita ikhlas. Ini yang pembahasan yang agak panjang itu di sini. Karena perkara ikhlas ini perkara yang rumit dan membutuhkan waktu sampai kita dicabut nyawa kita. Sepanjang itulah kita harus ikhlas. Mungkin sekarang ikhlas, besok bisa tidak. Maka menjaga ikhlas itu sampai mati, selama hayat masih digandung badan. Susah sekali ini. Ikhlas itu apa? Maka Ibnu Qayyim menyampaikan, tidak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba melebihi orang yang ikhlas dan lurus pandangannya. Gak ada nikmat yang melebihi ini. Apa itu ikhlas?
satu pembahasan. Ikhlas itu mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan dunia ataupun pujian. Dua hambatan orang tidak ikhlas atau cacat ikhlasnya adalah dunia dan pujian. Maka nanti kalau kita terbentur dua ini tadi, dunia dan pujian, maka hati-hati dengan keikhlasanmu. Ibnu Qayyim juga Al-Ghazali juga pernah berkata, orang yang mengatakan, oh ya saya ikhlas, dia butuh keikhlasan untuk kata-katanya. Luar biasa rumitnya ikhlas ini. Jamaah rahimakumullah, kalau hati kita ndak salim, nggak sehat, kalau kita beramal selalu berharap dua ini. Saya ulangi, kalau hati kita nggak sehat, hati kita nggak salim, kalau kita beramal selalu berharap dua ini atau salah satunya. Apa itu? Dunia dan pujian. Ada ndak orang yang beramal untuk dia? Banyak. Bahkan dia berlandaskan dengan hadis Nabi bisa. Kita contohkan. Mengundang anak yatim, berharap rezekinya bertambah lancar. Bukankah itu dunia? Apa yang diharapkan dengan anak yatim? Agar kita besok bertemu Rasul Kahata ini. Memelihara anak yatim. Seperti dua jari ini, dekat. Kalau sudah berharap selain itu, berarti ada cacat dengan keikhlasannya. Kalau sudah ikhlasnya nggak ada, loh hati kita ini kurang sehat berarti. Lagi, kita puasa namanya di luar Ramadan ini. Gara-gara kita di atas timbangan. 80 kilo. Besok saya mau puasa. Urusan apa ini? Urusan yang bukan dimaksud dalam puasa ini kan. Jamaah rahimakumullah, kita sedikit bahas agak panjang tentang ikhlas. Kita bahas tentang syahwat dan ad-dunya. Karena dua ini yang bermasalah dengan ikhlas. Jika dua ini bersemayam kepada amal kita, maka gugur sudah kita punya amal. Bahasanya khotorus syahwat, bahayanya syahwat. Istilah syahwat, shin besar ini, syahwat, kalau diterjemahkan secara lughawi, itu adalah keinginan. Keinginan yang dibimbing oleh keinginan manusiawi. Bukan keinginan yang ditundukkan oleh tuntunan Allah, bukan. Tetapi keinginan normal manusia. Bisa baik, sebelah kanan, bisa baik, bisa buruk, bisa netral. Seorang laki-laki, syahwat tentang hubungan seks sudah ada. Kalau dia pilih dengan nikah, ditasyarufkan kepada istrinya, maka dia keinginan itu menjadi baik. Tapi lain jika laki-laki ini di luar dari jalan ini, maka dia akan terjerumus ke dalam kekejian. Kecenderungannya syahwat ini bisa melebihi batas pada yang haram sampai pada syirik atau kufur kalau tidak dikendalikan dengan baik. Maka saya sampaikan di sini, siapa saja
seorang pendakwah, bahasa lain juru dakwah, baik itu guru, baik itu imam, mubalik, kiai, siapa saja ini yang pengemban dakwah, syahwat itu harus mendapat perhatian yang serius. Serius sekali ini. Karena dia sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Baik berbahaya di dunia untuk dirinya sendiri, maupun untuk dirinya di akhirat nanti. Maka ada hal yang tidak boleh tidak. Harus ada diri pada seorang pendakwah ini. Terserah itu guru atau siapa, mubalik, harus mampu mengendalikan syahwat ini, menundukkan syahwat ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimakumullah. Perihal serius ini tentang syahwat. Urusannya dengan ikhlas, urusannya dengan nanti hati kita yang sehat. Karena bisa saja kita sudah beramal banyak, capek. Ini di Muhammadiyah sudah ngurusi Muhammadiyah, tapi ikhlas itu enggak ada. Sudah hancur amal kita. Seseorang yang telah menginfakkan di dirinya di dunia dakwah, di Muhammadiyah ini, maka wajib baginya mengikat, mengendalikan syahwat ini, ditundukkan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apa ini? Obatnya syahwat ya ikhlas tadi. Saya ulangi tentang ikhlas. Jika engkau tidak mencari atas amalmu satu pihak pun yang memberi kesaksian selain Allah, dan engkau tidak mencari atas amalmu satu pihak pun yang memberi balasan jaza selain Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Tidak mencari kesaksian selain Allah, nggak dilihat orang, nggak apa-apa. Dan tidak mencari balasan. Apalagi ini di guru-guru Muhammadiyah. Kalau mencari balasan selain Allah itu berbahaya. Kita lihat akhlaknya Nabi. Akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu yu'alim. Nabi itu berilmu dan memberikan ilmu itu. Alim yu'alimu, mengajar. Wayahdi, huda, wayahdi, memberikan petunjuk Nabi itu. Wa yuslikul qulub. Apa itu? Membenahi hati-hati. Yang terakhir, bila audin, tidak dibayar. Sekarang kita cek mentalitas sebagian, bukan banyak, sebagian para juru dakwah atau itu guru, sebagian itu mentalitas guru sudah hilang. Bajunya guru, bajunya mubalik, tetapi mentalitasnya tukang parkir. Tukang parkir itu gimana? Kanan-kanan mengarahkan, kiri-kiri mengarahkan, tapi ujung-ujungnya tangannya begini. Iya nggak tukang parkir itu? Mentalitas tukang parkir. Ujungnya minta balasan. Nah, itu tentang ikhlas. Saya ulangi, jadi ikhlas itu tentang syahwat, maka tidak boleh tidak.
harus ada pada diri seorang juru dakwah, yaitu mengendalikan syahwat, mendudukkan syahwat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang dunia ini, keikhlasan. Jamaah rahimakumullah. Saya sampaikan satu hadis, ini kelihatannya sudah mau selesai. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkisah, Rasulullah SAW melewati pasar sementara orang-orang ada di sekitar beliau. Beliau melintasi bangkai seekor anak kambing yang kecil cacat lagi. Beliau memegang telinga bangkai tadi seraya berkata, Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadalahu bidirham? Siapa di antara kalian yang suka memiliki anak kambing ini dengan membayar seharga 1 dirham? Ditawarkan oleh Nabi. Faqalu, mereka menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bi. Kami tidak tertarik, ya Nabi, tidak tertarik dengan harga itu, harga semurah apapun. Apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai ini? Qala, Nabi berkata lagi, atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian suka bangkai anak kambing menjadi milik kalian? Qalu wallah, mereka menjawab, demi Allah, laukana hayyan kana aiban fihi li'annahu asakku fakaifa fahuwa mayyit. Seandainya anak kambing ini masih hidup, tetaplah ada cacat, terputus telinganya tadi. Apalagi ia telah menjadi bangkai. Nabi pun bersabda di akhir hadis itu, faqala fawallah ladunya ahwanu alallahi min hada alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada hinanya bangkai kambing tadi. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah rahimakumullah. Jadi jika kita terjebak dengan syahwat dunia, pujian, maka keikhlasan kita akan menjadi cacat. Yang selanjutnya, yang nomor 3, hati yang sehat itu cirinya apa? Ayo kita diagnosa. Yang ketiga, hati yang tidak punya hasad. Apa itu hasad? Iri dan dengki kepada saudara mukmin. Apa maksudnya di sini? Ketika ada saudara kita mungkin tidak sama dengan kita, dia melakukan sebuah keputusan, kita berikan uzur kepadanya. Mungkin. Seumpamanya ikhwan kita di luar pandemi ini biasanya sering ke masjid, karena 5 waktu ke masjid. Suatu hari, beberapa hari dia itu gak ke masjid. Tetapi karena dia hatinya sehat, orang ini memberikan uzur. Mungkin dia sakit, mungkin dia bepergian. Begitulah hati yang sehat kepada saudaranya. Tidak langsung menghakimi. Hati yang selalu memberikan uzur kepada saudaranya. Di surat Al-Hajj ayat 10, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan ghil,
kedengkian dalam diri kami terhadap orang-orang yang beriman. Memberikan uzur, memberikan alasan kepada saudara seiman kita terhadap apa yang terjadi kepada saudara kita dengan keputusannya. Kurang 2 menit ya. Kalau ada orang yang selalu berkata, tahu enggak, orangnya gitu, saya begini, itu sudah kotor hatinya kepada saudaranya. Ini kemarin, dia mempunyai ciri-ciri hati yang sakit, yang nggak sehat. Maka kalau bahasa orang-orang kita yang di Jawa, keluarnya air di dalam teko atau apa ini, kuali, itu ya sesuai dengan isinya. Kalau yang dikeluarkan teh ya teh. Kalau di dalam hati seseorang itu buruk, yang keluar di lisannya selalu buruk, selalu menghakimi, selalu penuh dengan kecurigaan. Jemaah rahimakumullah, karena waktu cirinya hanya 3 sampai ke 3 saja. Lain waktu gitu yang mungkin bisa sampaikan. Sudah datang waktu maghrib, maka mari kita untuk berbuka. Kita berbuka bersama-sama. Sambil saya memandu. Bismillah. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat sudah mulai basah, dan semoga Allah tetapkan pahala untuk puasa kita insyaallah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Putranya kelas berapa, Bu? Tadi saya dengar kok ngajinya subhanallah, sudah pintar, lancar lagi. Alhamdulillah, sudah kelas 2. Saya memang menanamkan akhlak baik untuk anak sejak dini. Jadi, saya pilihkan sekolah yang juga bisa membimbing akhlaknya. Memangnya ada sekolah yang fokus dalam penjagaan akhlak? Di mana itu, Bu? Ada, Bu, di Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri. Di sana memiliki masjid sebagai pusat gerakan ibadah, penerapan adab dalam seluruh aktivitas sekolah, pengenalan bahasa Arab sejak kelas 1 sebagai pengembangan diri, hafalan juz 30 dan doa harian setiap hari selama 30 menit, serta penjadwalan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Wah, lengkap sekali. Tapi apakah nanti bisa bersinergi ya, Bu, dengan kegiatan belajarnya? Jangan khawatir, Bu. Belum lama anak saya sekolah di sana. Perkembangannya sungguh luar biasa karena Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri mempunyai tenaga pendidik yang sudah dibekali sistem sekolah yang melayani prima. Ada juga pembinaan siswa berpotensi, klinik untuk siswa yang lambat membaca, berhitung ataupun menulis dengan metode cepat, dan pengenalan TIK sejak kelas 1 sebagai pengembangan diri. Apa nggak repot tuh antar jemput sekolah putranya, Bu? Adik ikut layanan antar jemput, Bu. Jadi saya tidak perlu khawatir. Layanan prima yang disediakan lainnya juga masih banyak. Layanan catering untuk kue pagi dan makan siang. Layanan kesehatan secara periodik. Layanan perkembangan peserta didik oleh psikolog dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, sekolah
Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri telah mendapat kepercayaan dari pemerintah dibuktikan pada tanggal 13 September 2016 telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dengan turunnya NPSN nomor pokok Sekolah Nasional dengan nomor 699511615. Segenap keluarga besar Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai dan menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri.